Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kapoldi Ilmu Perpustakaan dengan Mas Fri atas kegiatan forum group discussion pada kesempatan kali ini. Materi yang memang menjadi fokus kita ya tentang modul pembelajaran ya dalam rangka kegiatan akselerasi kurikulum perguruan tinggi berbasis outcome based education. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita mengundang tim editor dari luar institusi yang alhamdulillah kebetulan hari ini juga hadir di kesempatan hari ini. Nah, jadi seperti yang sudah Bu Kaprodi disampaikan sebelumnya, bahwasannya untuk modul pembelajaran ini memang kemarin kita fokus sementara ini kita fokus di 4 mata kuliah. Ada magang, terus kemudian sistem informasi manajemen, perpustakaan digital, sama perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak. Namun demikian, ya besar harapan prodi bahwasanya setiap mata kuliah itu memang butuh yang namanya modul pembelajaran. Nah, karena apa? Ya karena memang idealnya seperti itu. Artinya modul pembelajaran ini juga menjadi salah satu bagian dari administrasi akademik yang memang harus ada dan disiapkan oleh masing-masing dosen. Jadi harapannya seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah ke depannya nanti ya diarahkan dan memang ada insentifnya atau seperti apa. Ya, nanti Bu Kaprodi yang memutuskan. Tapi memang idealnya setiap mata kuliah itu perlu yang namanya modul pembelajaran. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan barusan bahwasanya memang modul atau modul ajar ya itu merupakan bagian dari bahan ajar untuk semua mata kuliah. Artinya ya memang semua mata kuliah itu kalau punya RPS, RPP ya pasti juga harus ada yang namanya modul ajar. Seperti itu. Nah, sebenarnya bicara soal modul ajar ya kita semuanya pasti sudah paham lah modul ajar itu cirinya seperti apa. Yang jelas bahwa sumber dari modul yang disusun oleh dosen itu bisa diambil dari hasil penelitian dan sumber lain yang memang valid sekaligus relevan. Nah, bicara soal sumber modul ini kan kita sebenarnya sudah bisa dapat itu dari RPS, karena di RPS itu kan sudah ada sumber rujukan di situ. Nah, selain itu juga bisa kita tambah dengan sumber-sumber yang lain, manakala memang sumber tersebut kita gunakan sebagai bagian dari materi perkuliahan di setiap pertemuannya. Nah, modul ditulis oleh dosen dan nantinya digunakan untuk pembelajaran. Jadi memang orientasinya untuk aktivitas pembelajaran. Nah, apakah bisa kemudian nanti modul ajar itu misalkan dikomersialkan? Ya monggo, yang penting orientasi awalnya atau orientasi dasarnya itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk ruang lingkup penggunaan modul ya untuk kegiatan belajar mengajar ya, jadi penekanannya memang modul itu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk cakupan pembahasannya itu harus relevan dengan apa yang sudah kita muat di dalam rencana pembelajaran semester RPS ya. Jadi modul ajar ya idealnya tidak keluar dari pakem yang sudah kita buat di dalam RPS tersebut. Artinya kalau mata kuliahnya manajemen perpustakaan dan informasi, maka cakupannya ya tentang itu gitu. Apa yang ditulis di dalam RPS itu ya itu yang dimuat. Ya. Jadi tidak ada istilahnya di dalam RPS itu terus kemudian kita kita bikin materi tentang dasar-dasar komunikasi lah, itu kan nggak pas. Nah,
modul meskipun bisa dijadikan pegangan dosen dalam mengisi kelas, namun lebih umum digunakan oleh mahasiswa. Ya memang modul itu kita buat itu untuk kita berikan ke mahasiswa gitu loh. Ya jangan disimpan sendiri kan gitu. Nah apalagi misalkan sekarang di perpustakaan kan ada repositori kan gitu. Nah bisa juga modul itu kita simpan di dalam repositori supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Tapi kalau misalkan dalam tanda kutip ingin dijual, ya monggo silakan, itu merupakan hak dari dosen masing-masing kan gitu kan. Tapi ya idealnya ya jangan terlalu mahal kan gitu. Dan sampai buku berapa 50 halaman 50 halaman dijual 250.000 lah itu kan. Nah, itu kan kemarin. Hampir sama dengan misalnya satu lembar 500 rupiah. Nah, kan gitu kan. Artinya jangan mengambil untung yang terlalu besar. Nah, lalu harapannya bahwa modul ajar itu bisa ya gini ya, modul ajar itu modul yang kita buat di internal, artinya bisa kita sebarkan tanpa adanya ISBN, itu modul ajar. Makanya harapannya ya kita bikin yang buku ajar saja, karena buku ajar itu bisa diterbitkan secara komersial dan mendapatkan ISBN. Nah, di WK kan sudah punya penerbitan yang WK Express itu, jadi kita bisa mengajukan buku ajar yang kita buat untuk diterbitkan di sana. Kan itu. Jadi arahnya nanti kita ke buku ajar. Kan itu. Nah, untuk teknisnya, jadi kita sekarang langsung ke teknis saja. Jadi kebetulan saya sudah mengambil salah satu format buku ajar yang mana ini nanti bisa kita sedikit modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi sebelah kita ada tim editor yang siap mungkin membantu kita untuk modifikasi format penulisan buku ajar yang ada di sini. Nah, jadi ini jadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk ukuran kertas huruf dan jenis huruf, ya kan. Jadi untuk kertas itu ukurannya A4. Tadi Bapaknya bilang bahwa ukuran kertas itu menyesuaikan dengan standar UNESCO. Karena memang aturan UNESCO untuk buku ajar itu kan margin atas bawahnya itu kan sudah ditentukan. Berapa Pak tadi Pak? Kalau ukuran UNESCO ini modul apa buku ajar? Ini kita orientasinya buku ajar. Ya, kalau buku ajar itu pakai ukuran UNESCO 15,5 kali 23. Marginnya 12,5 dan itu kalau diterbitkan ada ISBN-nya, umumnya 20. Tapi kalau modul itu biasanya memang pakai kertas A4 itu dan tidak ada ISBN-nya dan tidak ada umumnya. Jadi menurut saya kan beda tipis antara modul ajar dengan buku ajar itu terletak pada penerbitannya. Kalau modul itu kan diterbitkan secara internal ya. Kalau buku ajar itu bisa dibuat dijual gitu ya. Jadi diterbitkan ada ISBN-nya sehingga ada umumnya 20. Nah, mendingan menurut saya ya langsung aja buku ajar gitu. Iya, buku ajar. Nanti kan untuk font dan sebagainya itu biasanya disesuaikan dengan jenis huruf yang biasa digunakan oleh penerbitan. Karena masing-masing penerbitan kan punya huruf rahasia sendiri-sendiri ya gitu kan, punya standar sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang pasti ukuran kertasnya itu 15,5 kali 23 itu yang ukuran UNESCO ya kan. Kalau yang buku-buku ajar itu rata-rata 15,5 kali 23. Buku ajar tetap ono sing kompetensi gitu. Tapi itu minimal Pak itu Pak. Kenapa? Itu minimal. Maksudnya standar minimal untuk ukuran. Loh, enggak, itu standar UNESCO-nya. Enggak, iya. Iya, minimal maksimal. UNESCO itu kan ada standar menetapkan standar minimal. Iya, tapi yang biasa digunakan ini.
Yang rata-rata kayak buku saya itu kan 15,5 kali. Ada lagi Dua di gitu. UNESCO itu. Ada yang lebih besar. Ada minimal itu jadi buku itu di atas 40 halaman. Kalau di Itu halamannya ya. Iya, Ini kan halamannya. masih ukuran. Oh, belum ya. Belum. Ukuran masih ukuran. Kalau minimal halaman itu memang ada yang 40, tapi yang aman itu 60. 60 ke atas itu bisa jadi buku. Iya, buku aja. Nah, kalau di bawah itu namanya hak lihat atau paper atau Ya, apa. jadi kalau aman itu 60 halaman, Pak. 60 ya. Dan itu pun tipis banget ya loh, 60 Tipis sekali halaman. sebenarnya. Yang ini bagus itu 80. 130 halaman itu segini udah Ya, layak layak. dipegang gitu udah layak lah ya. Ya, 150. Ya. Nah, untuk ini ya, berarti untuk ukuran kertasnya kita buat untuk yang ukuran A4. itu kan sebenarnya idealnya itu B5 Pak. Ya. B5. B5 atau A5 ya? A5 sebenarnya. A5. Pokoknya yang tengah-tengah. B5 Bu. Kalau A5 itu untuk novel. Kecil dia. Oh, lebih kecil lagi. Ya, B5 itu memang standarnya buku aja. Oh, B5. Oh, iya. Minimal standar buku ajar itu B5. Untuk masalah ukuran ini saya kurang paham, tapi yang jelas Ukuran UNESCO ya itu standarnya 15. segitu. Nah, untuk A4 ini memang ya cenderung agak lebih besar kan karena memang ukurannya A4. Kertasnya dibuat juga ada di situ. Enggak ya? Ada paper, ada macam-macam kan? Ada yang Iya. 700 gram, ada yang ini. UNESCO punya standar Punya sendiri standar untuk sendiri. kertas. Biasanya minimal kalau nggak salah 700 gram itu UNESCO. Berarti 70 ya. 700. Jadi untuk Ya. margin kita oke ya Pak ya. Margin. Nah, untuk ukuran huruf, nah ini kertasnya Hanya pakai A4 ya. Nama Ya. Pakai A4. A4. Kalau bisa bikin, tapi umumnya yang diberikan 15 tahun. Iya toh? Yang B5 kan berarti kan? Ya, Di A4 A4. ada yang A5. Tapi kalau penerbitan itu Kalau ini seringkali lebih besar. 15,5, 23. Iya. Kalau 4 kan lebih besar sedikit kan? Ini ukurannya. Iya. Karena nggak ada masalah. Ini ada jenis hurufnya kita bikin standar aja. Nah, untuk halaman buku ajar itu memang gini. Kalau di WK Express itu, kalau buku dengan jumlah halamannya di bawah 100 sebenarnya itu harga cetaknya mahal. Ya. Harga cetaknya mahal. Saya rasa hampir dimanapun tempatnya kalau di bawah itu memang mahal. Nah sekarang ini ya kita bikin standar minimum saja untuk prodi apakah di bawah 100 atau di Enggak, atas 100. kalau halamannya di atas 100 berapa, kalau di bawah 100 berapa per lembarnya. Itu nanti Kalau Kira-kira itu standarnya kan berapa mahal untuk ya. menerbitkan? Kalau ekspornya kalau itu kan ada hitung-hitungannya Bu itu. Nah, Ya, itu kan disesuaikan dengan budget yang sudah dicanangkan di proposal. Nah, yang jelas itu kalau di bawah 100 katakanlah untuk Itu bukan 100 halaman apa 100 Bukan eksemplar? Pak? lembar ya, tapi eksemplar Eksemplar, kalau Pak. percetakan loh ya. Percetakan itu Percetakannya biasanya itu eksemplar, hitungnya Pak. gitu. Bukan lembar. Kalau eksemplarnya semakin Enggak, banyak, enggak, kalau maka kalau itu kalau semakin di murah. kalau di WK WK Express Express per itu lembar. hitungannya per lembar Pak. Ya. Ya, per lembar dan per eksemplar. Semakin banyak eksemplar ya semakin Semakin murah. murah. Artinya kalau sampean cuma cetak 10 aja bisa, nggak ada masalah. Nah, Masalah. tapi kan hitungannya kan dia kan per lembar kan gitu. Nah, kalau di WKS itu hitungannya itu kalau per lembar, kalau di bawah 100, itu kalau hitam putih itu kalau nggak salah itu kalau untuk ukuran A4 itu sekitar 750 per lembar. Ya. Kalau 100 Gitu. lembar, Nah, kalau di atas 100 lembar itu sekitar 500. Lebih murah. 500. Memang lebih murah. Dan itu juga tergantung ukuran kertas yang dipakai. Mau A4, B5 atau A5. Nah, itu beda-beda memang. Nah, itu kan
itulah untuk jenis kertasnya kalau di kita itu pakai book paper. Ya, untuk book paper mas standarnya itu book paper, kita nggak merekomendasikan untuk pakai HVS. Jadi book paper Book minimal paper, 70 HVS, minimal 70 gram. Iya, Yang warna coklat. iya. Book paper kan memang kan standar kertas internasional kan. Iya. Book paper itu. Iya. Ya, paper. Nah, monggo untuk di Prodi sendiri untuk masalah minimum halaman buku ajar berapa gitu. Apakah tetap dibikin 100 atau di bawah Ya di di bawah bawah 100. 100. Ya. Karena sebenarnya kan 50 aja kan bisa sebenarnya. Bisa. Kalau minimal kalau ada yang mengikuti- 40. Kalau mengikuti standar UNESCO kan cuma 45 halaman. 40 ya 40. 40 halaman. Nah, idealnya ya idealnya 100 gitu. Idealnya 100. Minimal dipegang itu bisa ya 100. Minimal 100 kayak buku saya itu. 100. Nah, monggo. Ribuan 100. Yang Kalau batas menyesuaikan minimal ya 80 mata gitu kuliah nggak ya, Pak. apa-apa juga. Atau bulannya 4. Iya. Nah, Ya kalau bisa sih di atas 100. Tapi Ya, kalau 100. sampai kurang dari 100 misalnya ini sudah selesai semua ya enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pasti kan ada Batas 75. Batas minimal nggak apa-apa Apa 80. Pak? Ya. Terus menyesuaikan dengan MK-nya. Nah, betul. Nah, ini struktur isi buku ajar ya standar sebenarnya. Nggak ada halaman pengusahaan Pak buku itu Pak. Iya, enggak. Memang ada ya? Itu ada. Oh, Nggak ada. Enggak ada. Itu dihapus. Prakata ada tapi prakata itu ada. Iya, mungkin kata pengantar. Sambutan bisa ya. Atau Sambutan. Kalau sambutan Dari itu kata Kapolri, pengantar, ya. prakata, prakata dari tulis button gitu. Kalau dari Kapolri itu kata pengantar. Terus ya Terus prakata. Belum diganti cash ya. Prakata. bisa juga nanti ada yang menyebut sekapur siri juga Oh, bisa. iya, bisa. Halaman judul dalamnya nggak apa-apa Pak. Misalkan ono prolog kok terakhir ono Nah, epilog. kalau di istilah perpustakaan memang kayak gitu. Jadi ada halaman Oh, iya halaman halaman judul judul. dalam sama halaman judul. Iya. Ini apa? Ini tidak bisa. Cover dalam, cover Iya, luar. betul. Itu yang biasanya kan pakai itu loh covernya yang double itu loh apa namanya? Apa Pak sing timbul besar itu sing emboss. Nah, kalau Kalau ini berarti modul ini Pak. iya, ini masih modul memang. Kalau ini ini formatnya ini modul. kita hapus saja. Artinya kalau buku ajar itu untuk cover itu menyesuaikan. Yang penting itu ya ada logo penerbitannya. sebenarnya kalau kemarin itu apa namanya ketika di proposal itu apa yang dijanjikan oleh Prodi ketika tidak menyebutkan bahwa itu harus di ISBN sebetulnya itu boleh tidak Oh, di gitu. ISBN. Tapi kalau toh nantinya BSBN juga lebih prestis ya why not kita memilih yang BSBN. Karena ada milik ture apa? ada filenya 20 Pak. Iya. Ada aja. Iya, iya. Kalau Kan SBN. untuk PHK-nya 20. Iya. Tapi kalau modul nggak ada. Iya. Makanya lebih baik kita buku aja. Kalau SPN susah ya. Modul sebenarnya ada Pak ketika kita Kecil. menyimpan di sistem itu ada. Kecil. Ya, ya Di masih bawah- bisa Di bawah masih buku bisa, aja. ya, masih bisa. Perangkat pembelajaran. Nah, ini sistematika penulisan ada pendahuluan, ada latar belakang kaitan buku ajar dengan materi kuliah. Ini mendekati karya ilmiah. Nah, ini populer sebenarnya bisa kita modifikasi ya, artinya mau kita pakai juga tidak apa-apa, nggak kita pakai juga tidak apa-apa. Kalau buku ajar kan yang penting kan per babnya itu kan sesuai dengan apa namanya bahasan di RPK. bahasan di RPK ya. Oh iya, iya. Misalnya ada 7 kali materi itu ya, Iya. ada 7 bab ya. Nah
ini kalau sebagai contoh punya saya PPT tadi saya coba udah tak kasih contoh juga tadi. Kayak ini kan ini kan buku saya. Waduh sini nangis ya. Kita bahas. Ini kan agak masih Pak. Nah ini kan untuk yang perangkat lunak perpustakaan kan yang tahun lalu saya terbitkan itu. Ini masuk buku teks ya? Ini buku ajar sebenarnya. Masuk buku aja. Ya. Ini sudah ya RPLP ini ya. Iya lah. Ya sih jadi sudah. Nah, Coba. Nah kalau buku ajar itu di bagian akhir itu harus ada ringkasan, kemudian latihan soal. Iya, Kan latihan boleh soal. gitu. Iya, Pak. Kemudian Evaluasi. kalau mau lebih lengkap lagi Ya. di atasnya Ada di bawah lagi. bab itu ada CPMK itu. CPMK. Nah, ini tadi masuk Latihan soal itu. kompetensi CPM. Ya, Latihan soal juga. Itu buku Nah, aja. jadi Kalau punya mau itu aja itu kan lebih ke umum. Nah, ya. ini referensi. buku Ini buku teks. referensi ya, yang buku referensi. General lah dia. Iya, Buku buku teks. referensi ini. Nah, jadi yang kemarin saya buat itu memang agak semi belajar Pak. Jadi ini itu memang materi-materi yang memang saya ambil di RPS semua. Ini, nah, ini jadi pengertian ini, perkembangan ini, perbedaan ini. Jadi itu sebenarnya semua ini tuh saya ambil dari RPS, saya nggak mengambil dari luar. Full RPS. Nah, setiap universitas itu memang punya form beda-beda. Lah kebetulan pada saat itu kan memang kita nggak punya format baru untuk buku ajar, Iya. sehingga saya modifikasi dari luar untuk format tersebut, sehingga akhirnya jadi seperti itu. Memang kalau mau lengkap, benar-benar lengkap, ya memang harus rigid kan gitu kan. Tapi ada beberapa buku ajar itu yang memang nggak rigid. Nah, jadi cuma poin-poin tertentu saja yang memang dia munculkan di situ. Jadi yang membedakan antara buku referensi dan buku ajar itu Pak, selain strukturnya ya atau formatnya per bab itu, bahwa di buku ajar itu harus interaktif Pak. Jadi misalnya mahasiswa Ya. tanpa ada kehadiran dosen, dia ada kegiatan mandiri di situ. Nah ini kan kurang ya, maka ini Ya, sebenarnya lebih ke buku referensi. nah, Jadi kalau ada tugas-tugas mandiri, misalnya kalau di bagian depan itu misalnya konsep gitu ya, atau pengertian gitu. Kalau di referensi itu kan penulis biasanya ingin menampilkan definisi sebanyak-banyaknya kan ya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya buku ajar agar itu interaktif, maka cukup dipancing oleh satu definisi, kemudian coba PPT kuan, biasanya tak kirim ya namanya. Dan kata cari sendiri. Berikut itu apa sih Apa ya? Coba. Jadi Aja langsung nanti bisa oleh itu pakai format di tempat lain, main format itu. Jadi kalau di buku ajar itu harus interaktif, ada kerja mandiri tanpa kehadiran dosen, mahasiswa bisa mengerjakan itu. Nah, interaktifnya di situ. Kemudian juga disertai gambar, bahkan lebih menarik langsung itu letaknya apa namanya Pak? RPS interaktif ada ilustrasi. Nah, Kalau pelatihan apa namanya tuh yang bikin gua aja ini workshop saya kemarin Pak. enggak temanya apa enggak tahu. Ya, Oh, konsep penulisan buku aja. buku aja. Nah ini ya, jadi misalnya buku materi buku ajar berdasar RPS OGE gitu ya. Jadi sebenarnya kalau RPS-nya itu sudah dibuat secara mendekati ideal, itu si penyusun RPS atau penanggung jawab mata kuliah ketika itu kemudian dieksekusi menjadi buku ajar itu tidak melakukan pekerjaan dari nol. Soalnya RPS jadi itu sebenarnya buku ajar sudah jadi 30%. 30%-nya dari apa? Itu sudah ada CPMK-nya, nanti tinggal dirubah saja. Kemudian
kan ada materi itu, ya kan? Setiap ini kan ada materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran itu dasar untuk membuat per babnya gitu. Turun, Pak. Nah, itu saya tuliskan kontribusi RPS pada buku ajar itu 30%, karena di situ memuat tujuan pembelajaran, materi, referensi kan juga sudah ada di mana? RPS kan ya. Ya kan? Oke, slide berikutnya, Pak. Nah, ini misalnya gini. Nah, ini bab ini itu dasarnya yang saya kotak tadi itu, materi 1 itu. Coba balik lagi. Nah, itu materinya kan gitu ya, definisi pemasaran dan manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, konsep selling dan marketing, macam-macam produk yang dipasarkan. Nah, berarti di situ ada 5 materi kan. Nah, 5 materi itu kemudian judulnya kan itu. Judulnya bisa diambil dari judulnya MK itu kan apa itu? Manajemen Ya, pemasaran. pentingnya manajemen pemasaran dan ruang lingkup. Berarti kan pengertian manajemen pemasaran dan ruang lingkup ya. Coba ke slide berikutnya. Nah, itu kan menjadi bab 1 definisi dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Kemudian subbab 1-nya itu ya sesuai dengan materi yang tadi itu. Ya. Nanti kalau misalnya di subbab itu misalnya ada lagi sub-subbab, ya silakan. Misalnya ya. Misalnya di subbab 4 itu misalnya memunculkan subbab 1 ya. Pengertian penjualan kan gitu ya. Kemudian subbab 2 pengertian marketing, subbab 3 perbedaan penjualan dan marketing, penjualan dan pemasaran. Nah, itu kan menjadi subbab. Lanjut. Nah, yang materi tadi itu kita goyang, yang atas itu tujuan umumnya itu kita ambil dari subjek MK. Nah, tujuan khususnya di breakdown dari materi yang ada tadi itu. Tinggal menambahkan misalnya tujuan khusus dari pembelajaran di bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan kembali kan gitu ya. Salah satu ininya kan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tujuan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan konsep selling dan marketing. Kalau macam-macam jenis-jenis kan berarti mahasiswa mampu mengidentifikasi kan gitu ya. Nah, itu sudah tujuannya. Nah, ini biasanya diletakkan di bagian atas setelah bab. Ya, setelah bab dengan tujuan umum, tujuan khusus gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini misalnya ya ini misalnya tadi kan definisi manajemen pemasaran ya. Jadi agar ini interaktif, dosen itu nggak perlu sibuk gitu mencari definisi sebanyak-banyaknya. Dosen kan sudah paham juga, misalnya manajemen pemasaran itu apa menurut pemahaman dia, itu menjadi kata pembuka saja gitu ya. Nah, setelah itu sayangnya kok di hitam ya Pak, Pak tulisannya nggak kuat, coba di hitam aja coba. Di foto juga nggak jelas. Nggak jelas Pak. Pengen napi tambah kakuat. Iya, pengen napi tambah kakuat. Pengen diwaca kok napi. Itu sih beda. Naik full aja nggak mau. Enggak, di hitam aja Pak. Anggap saja ya ada beberapa alternatif untuk memulai atau membahas definisi dari konsep gitu ya. Lalu ini kan kebetulan manajemen pemasaran gitu. Bisa saja kita memulai dari salah satu definisi tentang manajemen pemasaran. Bisa juga ya alternatif yang kedua manajemen pemasaran menurut pemahaman dosen. Atau bisa juga gabungan antara alternatif 1 dan 2 itu. Nah, berarti kan di situ sudah muncul ya satu definisi menurut Sudarsono dan kemudian pengertian manajemen pemasaran menurut dosen. Nah, kemudian ada di bawahnya itu ada kegiatan mandiri. Misalnya kegiatan mandirinya itu dibuat di dalam kotak misalnya ya. Bacalah definisi manajemen pemasaran dari para ahli luar dan dalam, minimal misalnya 3 definisi atau 5 definisi. Kemudian perhatikan kesamaan di antara definisi yang Anda baca. Buatlah rumusan definisi. Nah, berarti kan di situ mereka sudah belajar untuk merumuskan definisi manajemen pemasaran, tapi berdasarkan dari definisi yang mereka baca. Nah, itu yang disebut dengan buku ajar yang interaktif. Jadi misalnya pelibatan
peserta didik untuk jadi kita nggak perlu iya, kita iya. semua definisi ditonton, ngapain juga nanti begitu kuliah di kelas ya sudah apa definisi pemasaran menurut pemahaman Anda berdasarkan dari definisinya siapa saja ya sehingga mereka sudah mampu merumuskan konsep Iya, mampu merumuskan definisi. menarik. Nah selama ini kan kita sibuk semua definisi ditonton Kita semua, ya. ngapain gitu. Itu buku lama. Iya, makanya bukan cara interaktif itu salah satunya itu, gitu ya. Nah itu kalau ini kan bagian satu tadi ya, bab satu. Coba berikutnya. Nah ini tampilkan gambar-gambar biar menarik gitu ya. Nah biasanya kalau kita berbicara tentang proses apapun kan mengalir ya. Iya. Ada yang mengalir, ada yang bertahap gitu ya. Misalnya ya kalau proses manajemen pemasaran menurut Philip Cottrell seperti itu. Nah, nanti ada tugasnya Pak di bawah coba Pak. Buat diagram. Ya, misalnya ini pengembangan model kan gitu ya. Pengembangan model. Mereka disuruh baca aja proses manajemen proses pemasaran dari ahli lain selain Cottrell itu seperti apa. Nah, dia disuruh membuat gambar. Iya. Jadi Cottrell itu hanya pancingan saja. Ini loh konsep manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran menurut Cottrell. Kontrol kan udah lupa. Iya lama. Tapi kan mungkin ada banyak ahli kan gitu ya, ada banyak ahli gitu. Sekarang udah Ya, nah ini misalnya yang suka perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Kita nggak perlu sibuk juga langsung di buku ajar itu diisi tabelnya itu perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Gitu. Jadi ada prolog bahwa antara penjualan dan pemasaran itu memiliki perbedaan kan gitu ya. Kita prolognya begitu. Nah baru ada tugas itu perintah itu. Bacalah artikel ilmiah atau jurnal nasional dan tentang perbedaan konsep penjualan dan pemasaran. Tuliskan sumber rujukannya dengan menggunakan gaya EBA, terserah gayanya apapun. Yang penting ada gayanya gitu ya. Identifikasilah perbedaan kedua konsep tersebut dari aspek pengertian, tujuan, fokus, alat, strategi. Nah, mereka yang ngisi itu. Begitu kuliah di kelas, ya sudah kita nggak perlu jelasin, mereka aja yang ngomong. Mereka sudah mengerjakan ini ya di luar kelas. Nah itu yang disebut dengan interaktifnya. Nah, nanti kan di situ masing-masing mahasiswa bisa saja berbeda kan, atau jadilah dialog di situ. Sehingga dosen itu sebenarnya tidak capek, nggak capek. Jadi biarin aja kosong gitu. Nanti begitu dibahas mereka sudah ada isinya itu. Gitu. Nah contoh yang lain misalnya dengan kasus gitu ya. Kan kalau UBI itu kan bisa by case, bisa juga by project. Nah, misalnya ada pokok bahasan yang berkaitan dengan pemasaran itu, kita ambil aja kasus, analisis kasus. Gitu ya. Misalnya ini cukup strategi pemasaran berlokal berakhir blunder, ini kasusnya Tupperware. Tentu ada kasusnya kan. Nah, kemudian mereka disuruh menganalisis. Nah, langkah-langkah analisisnya itu juga harus muncul di dalam buku itu. Mereka harus mengerjakan itu. Makanya di dalam satu bab itu bisa jadi ada beberapa kegiatan, ada kegiatan 1, kegiatan 2 kan gitu. Sehingga dosen tidak terlalu capek. Terus lanjut. Nah, ini jangan lupa pembelajaran UBI itu bisa by case, bisa by project gitu. Nah, kalau by case tidak hanya kasus yang negatif saja, kasus positif juga bisa diangkat gitu. Di situ saya contohkan kalau kasus negatif itu kegagalan kafe bla 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 dalam mempertahankan penjualan produk kopi apa gitu. Tapi yang case yang positif itu belajar dari kebangkitan butik bla 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 melalui teknik penjualannya positif kan. Jadi ada butik dia pernah gagal gitu, pernah jatuh gitu, tapi kemudian dia bangkit. Nah dia menggunakan teknik penjualan apa? Nah itu kan case, itu kan analisis kasus yang positif. Sehingga kasus itu tidak harus negatif, tapi kasus itu bisa juga yang positif, meskipun kasus positif itu berangkat dari case yang negatif kan gitu. Nah, perusahaan itu kan bisa saja bangkit, naik turun kan? Iya naik turun, dia bisa survive. Nah, ketika dia bangkit itu, anggap aja itu kasus positif. Nah kalau by project gitu ya, misalnya di akhir perkuliahan itu, mahasiswa projectnya apa? Ini kan berkaitan dengan manajemen pemasaran ya. Misalnya meningkatkan penjualan produk apa, di mana melalui pemasaran digital.
Nah, akhir dari perkuliahan itu dia harus membuat laporan tentang kegiatan itu, bahwa dia misalnya proyeknya di mana gitu, penjualannya tentang apa gitu, produk apa, kondisi awalnya seperti apa. Nah kemudian kan itu judulnya meningkatkan penjualan gitu melalui pemasaran digital. Nah, berarti kan mereka melalui pelatihan, pendampingan sampai usaha yang mereka dampingi itu kan ada peningkatan penjualan dengan menggunakan pemasaran digital misalnya. Atau misalnya dia menggunakan proyek pelatihan pemanfaatan digital untuk produk apa, berarti kegiatan dia adalah ya pelatihan, memberikan pelatihan misalnya UMKM kan gitu ya. Ininya kan harus ada dasarnya, ada datanya ya, bahwa mereka melakukan pelatihan itu didasari oleh kondisi awalnya seperti ini. Setelah dilakukan pelatihan, kemudian ternyata ada peningkatan penjualan gitu. Itu kan by project. Itu yang biasanya digunakan untuk pengganti UAS. Tidak perlu harus ada UAS, tapi dia kalau by project ya mana laporan by projectnya. Nah, kalau analisis kasus, mana hasil analisis kasusnya. Misalnya kalau analisis kasus kadang ada yang diposisikan sebagai pengganti UTS, kalau by project diposisikan sebagai pengganti UAS. Maka sebenarnya UTS dan UAS itu kalau OBE kan tidak harus ada, karena kan basisnya adalah outcome, luaran kan gitu. Luarannya bisa analisis kasus, kalau memang itu case, bisa juga laporan dari kegiatan proyek dia gitu. Kemudian ini bagian akhir itu harus ada rangkuman atau ringkasan materi gitu ya. Jadi ringkasan materi atau rangkuman itu harus sesuai dengan subbab yang ada tadi itu. Kalau di atas tadi ada 5, minimal kan harus ada 5 kan. Yang pertama tadi misalnya pengertian tentang manajemen pemasaran, yang kedua tentang tujuan manajemen pemasaran, yang ketiga tentang proses manajemen pemasaran, yang keempat tadi perbedaan penjualan dan pemasaran, kemudian yang kelima kan barang dan jasa yang dipasarkan. Nah itu kalau saya buat tebal itu adalah meliputi, yaitu diantaranya itu memang sengaja saya pertebal agar si penulis bisa membedakan kapan kita menggunakan kata adalah, kapan menggunakan kata meliputi. Kadang kan itu juga abe kan, sesuatu yang sudah pasti poinnya kan bukan diantaranya. Kalau diantaranya kan berarti ada sesuatu yang belum disebutkan di situ kan gitu ya. Kapan menggunakan kata yaitu, kapan menggunakan kata adalah. Nah jadi rangkuman itu ya harus sesuai dengan urutan materi yang di atas itu. Nah gitu. Ini terus latihan soal itu setidaknya ada 10 soal pilihan ganda. Bisa juga naratif atau isi. Kayak bukunya UT itu ya. Iya, cuman penyanyi UB itu kan nggak seperti UBE nih. Aku baru paham UBE itu ternyata kok gini. Kemendikbud itu kan membuat UBE dan seterusnya itu kan kritik dari Paul Freire sama Ivan ini kan Pak. Akhirnya berkembang menjadi UBE dan saya paham UBE ini barusan Pak. Nah di sini Pak Sugeng menjelaskan tadi loh. Kan sering mendengar UBI apa, ngerti kepanjangannya, cuman secara detail ternyata UBI ini UBI itu. Nah, oleh ilmu ini mau luar biasa. Di Unmar itu sudah 1,5 tahun yang lalu. Iya. Yang FISIP ya. Iya. Yang EBB baru kemarin. Iya. Nah, di kita baru saja. UBI, ini saya baru paham. Sebenarnya di RPS-nya itu juga tidak harus 16 kali pertemuan. Tidak harus sebenarnya itu. Nah ini biodata. Nah biodata penulis itu dibuat semenarik mungkin. Jadi itu biodata di situ memiliki daya self promotion. Artinya di biodata itu kita bisa mempromosikan diri kita. Kita itu mau interest di bidang apa. Jadi kalau misalnya Mas Dian di bidang apa, perpustakaan? Digital. Nah, perusahaan digital, maka
semua karya yang berkaitan dengan perpustakaan digital, baik buku, kemudian artikel, itu yang dimunculkan di situ. Jangan semuanya gitu. Karena itu nanti akan memperkuat branding kita bahwa Mas Dian itu kalau untuk urusan kajian Artinya kapasitasnya perpustakaan, di situ. iya di situ. Gitu. Spesialisnya Di situ. Nah, biasanya bidata itu kan saya ada interaksi riwayat pendidikan, riwayat karir, pendidikan yang pernah diterima. Nah, terutama untuk karya yang dipublikasikan itu kalau bisa memperkuat buku itu. Kalau manajemen pemasaran ya berarti apa saja yang berkaitan dengan manajemen pemasaran gitu loh. Nah, itu ini apa kalau lagi wah. Iya, emang anak nang slang. Jadi dia aja. Nah, itu. Kemudian email itu penting juga karena beberapa kali saya ternyata buku saya itu terus ada ini email Pak kalau mau beli buku ini di mana Iya. ada yang diskusi juga gitu. Nah intinya itu sih jadi buku ajar itu harus berbeda dengan buku referensi. Buku ajar itu harus interaktif. Jadi pengertian dari buku ajar itu kan buku yang ditulis secara sistematis oleh dosen atau oleh tim sebagai pedoman pembelajaran mata kuliah tertentu. Jadi mata kuliah tertentu, maka judulnya pun juga tidak boleh seperti buku referensi. Ya kalau misalnya apa tadi sama perpustakaan digital, Perangkat lunak perpustakaan. ya misalnya perangkat lunak mata kuliah, ya sudah bunyinya harus itu. Gitu. Sesuai mata kuliah. Ya sesuai dengan mata kuliah, karena memang buku ajar itu ditulis sebagai panduan pembelajaran mata kuliah tertentu. Oh iya, mata kuliah tertentu. Jadi dia nggak bisa ngalor ngidul gitu. Ya tentang Jadi misalkan kalau literasi gitu kan, literasi ya literasi gitu loh. Artinya memang mata kuliah literasi. Tidak bisa terus kemudian ditambahkan misalkan nggak ada literasinya tapi minat baca itu kan sudah berbeda gitu. Walaupun memang kalau diambil persamaannya ya bisa saja sama gitu. Tapi dalam konteks pembelajaran bahwa mata kuliah tersebut itu literasi kan gitu. Nah perbedaan lainnya itu interaktifnya itu antara dosen dengan mahasiswa melalui media buku ajar itu, sehingga mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Nah itu interaktifnya. Bedanya dengan buku referensi. Buku referensi hanya buku bacaan saja, di situ tidak ada kegiatan. Tapi kalau di buku ajar itu harus ada kegiatannya. Gitu. Jadi satu bab bisa beberapa kegiatan. Misalnya kalau yang pernah saya lakukan itu kegiatan satu apa, misalnya tadi definisi gitu ya, kegiatan satu. Kemudian di bawahnya kan tadi ada ya prosesnya. Kegiatan dua, buatlah proses bagan proses manajemen pemasaran menurut ahli siapa gitu. Baca artikel ini. Kegiatan tiga misalnya perbedaan kan antara selling dan marketing tadi kan. Jadi ada kegiatannya gitu. Dan itu lebih interaktif. Sehingga dosen ketika menulis buku ajar itu tidak sibuk memperbanyak materi. Ini buku bisa ini buku referen itu. Nanti kalau ajar itu perombakannya besar. Karena sebenarnya kan materinya itu kan sudah disampaikan kan tinggal istilahnya materi yang detail bisa dibaca dari buku referensi. Copy paste kan berarti tinggal di copy paste saja dari yang sudah ada kan gitu loh. Di materi yang setiap minggunya dia sampaikan itu loh sebenarnya. Nah kemudian keuntungan dari buku referensi dan juga buku ajar itu tingkat cikasinya tinggi dibanding dengan jurnal. Karena wajib itu sifatnya. Ya kan kita itu susah ya untuk mewajibkan mahasiswa beli itu kan di perguruan tinggi kan nggak boleh Pak. Nggak boleh kan jualan buku, dosen jualan buku nggak boleh Pak. Itu jadi problem itu Pak. Jadi kita hanya memperkenalkan saja. Nanti untuk pembelajaran saya menggunakan buku ini bisa Anda dapatkan dari buku online macam-macam. Tapi tidak boleh wajib itu tidak boleh memaksa. Nah kalau pengen ini ya dibuat e-book. Dia bisa, kalau di penerbitan itu kan ada hitungannya sendiri Pak ya, yang terkait dengan royalti itu.
Nah, yang sampai sejauh ini 1.700 sekian itu citasi saya lebih banyak dari buku daripada jurnal. Iya. Di riset gate itu kadang ya itu dibaca ratusan orang, disitasinya satu dua cuma gitu aja, menyakitkan. Gitu sih Pak. Intinya itu jadi buku ajar itu berbeda dengan buku referensi, berbeda dengan buku monolog. Kalau monolog based on research. Ya. Buku referensi, Monolog lah ini. Ya. Besok saya tanggal 7 Monograf. Tapi monograf sekarang juga ada aturannya, tidak boleh diterbitkan persis sama dengan laporan penelitian, itu nggak bisa, nggak mungkin keluar di ISBN-nya, harus diubah. Guru-guru mampu nggak ya diajak gini ya Pak? Ya, coba Apa? tawarkan aja ya. Guru-guru. Saya kata gini, minimal di Jawa Timur ada 112 atau berapa SMKPK Pak? Itu ada kegiatan Biasanya kan MBKM, untuk buku aja MBKM kalau barangkali sekolah dulu. yang mata kuliah itu, yang satu mata kuliah itu yang kumpulan dari musyawarah guru apa? Enggak, musyawarah guru apa? MGMP MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Itu bisa, saya pernah juga itu. Gitu Ya MGMP, misalnya dulu pernah sosiologi saya. Iya. Kan ada kan pengantar sosiologi di SMA itu. Udah tertulis. Udah. Baik, terima kasih. Iya, itu Pak. saya pikir Ini kalau saya tampilkan namanya kan repot kan terus. oh iya makanya ya. Ya nggak apa-apa ini tak masukin ke editor. Oke. Masalah. Ya kan besok kan Sudah. itu kan wajahnya di sini namanya Suki, besok Oke. wajahnya namanya ini, wajahnya ini namanya Mungkin ada masukan dari Bapak, Ah, ini. Ibu. Kenapa pakai nama lisensi? Ini tadi Bisa itu Pak. ya katanya penyamar jadi orang. Ini saya ketemu. Oke. Jadi kritikannya itu evaluasi sampai Jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya, artinya nanti dari apa yang sudah dipaparkan sama beliaunya nanti coba saya konstruksikan untuk bisa menjadi template ya. Untuk menjadi template buku ajar prodi yang mana itu memang orientasi kita ya harus diterbitkan kan gitu kan, karena supaya ada umumnya di situ. Nah, Strukturnya coba di bagian-bagian Ada, Pak. Ada. Tadi kan saya loncat langsung ke RPS berbasis UPI. Kalau di atas saya penjelasan buku ajar secara umum kan. Nah itu. Nah, kalau metodologi itu kalau ada, kalau enggak ya nggak usah. Nah itu. ini jadi nanti Strukturnya aja. kita tinggal adopsi saja dari apa yang sudah dipaparkan ini sambil jadi untuk menentukan apa namanya case or project itu kan nanti otoritasnya ada di dosen kan gitu kan, tergantung RPS nanti yang disusun oleh dosen tersebut. Dan itu harus ada di buku aja. Iya, artinya kan di apa namanya kurikulum berbasis OB itu memang perlu dimunculkan kan gitu kan, karena RPS kita juga baru. Nah, sehingga nanti buku ajarnya juga dikemasnya harus mengikuti dengan pedoman yang baru kan gitu, yang berbasis dengan OB kita. Nah, jadi ini nanti kita adopsi. Jadi tetap ya daftar pustaka itu tetap harus muncul ya. Ada indeksnya juga Pak, kalau buku ajar. Kalau indeks kan urusan super terbit. Iya. Kalau manual kan susah. Iya. Walaupun konteksnya dia buku ajar, tetap daftar pustaka memang tetap perlu. Tetap perlu. Iya. Jangan sampai tidak dimunculkan kan gitu ya. Walaupun mungkin di setiap materi perkuliahan mungkin nggak muncul kan, kita biasanya kan ada apa? Kalau di RPS kan sudah ada buku rujukan ya. Ya nggak, artinya kalau misalkan tiap minggunya itu waktu ngasih materi itu kan belum tentu itu muncul kan gitu. Iya. Nah, tapi pada waktu pembuatan buku ajar itu harus dimunculkan. Nah, untuk apa namanya format citasinya sendiri kita pakai standarnya universitas saja gitu. Universitas kan pakainya kan IPI kan kita nanti menyesuaikan saja. Silakan. Yang penting kan nggak kakek gaya. Nah, Kalau nggak pakai Mendeley manager kan kakek gaya. Iya. Ono footnote, aku deskripsi Footnote, endnote, body note,
Skripsinya ke sosial tak pelajari pedomannya kacau. Pakai footnote kan atau footnote? Pakai full. Nah, seperti itu ya Bu Footnote. Yani ya. Iya. Jadi nanti dari apa yang sudah dipaparkan ini nanti kita konstruksikan dalam template wajah kan? Minimal ketika kita ada rancangannya untuk buku ajar ini, minimal ketika belum jadi sebagai buku ajar, itu kita sudah bisa menyuguhkan sebagai rancangan. Ya, makanya itu. Nanti kita buat template-nya untuk buku ajar, dan sekarang balik lagi ke keputusannya Bu Kaprodi, apakah memang ini hanya untuk 4 mata kuliah itu? Iya, memang kalau yang didanai hanya untuk 4 mata kuliah. Enggak, artinya kan kita kan nggak mungkin hanya fokus pada 4 itu saja. Sementara fokus dulu ke 4 mata kuliah. Enggak, artinya kan 4 ini kan yang kerjakan kan 2 orang gitu. Kan artinya kan punya saya dan punya sampean. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, Iya memang. ya kita mekarkan saja gitu loh. Artinya yang lain juga ngerjakan gitu loh, walaupun nanti honornya nggak sekarang. Tapi kan yang penting selesai gitu. Iya. Nah, seperti itu lah, itu kan keputusan kan jenengan selaku